Randy masuk ke kamar bersama Syahira. Gadis itu tidak merasa takut, meski tidur di ranjang yang sama. Mereka sudah sering melakukannya, tidur di ranjang yang sama, hanya berpelukan. Tunangannya itu laki-laki yang sabar dan bisa menahan hasrat, meski tegangannya sangat tinggi. Ia hanya bisa menahannya. Randy sangat ingin segera menikah, tapi Sasha selalu saja memberikan jawaban yang sama selama 5 tahun. Mereka berbaring di ranjang, menarik selimut, lalu berpelukan. Syahira merebahkan kepalanya di lengan Randy. Hani. Apa jawabannya masih sama? Syahira tahu, Randy pasti bertanya tentang hal itu. Setiap kali Randy berlibur ke Indo, hal pertama yang ditanyakan adalah soal pernikahan. Ia mencintai Randy, tapi tidak merasa yakin bisa menjalani kehidupan rumah tangga. Ia takut memiliki keturunan dan mengalami hal buruk yang selama ini ditakuti gadis itu. Syahira memilih tidur setiap kali Randy bertanya. Randy menghela napas. Bruk. Devan melompat ke tengah ranjang, membuat Syahira dan Randy terbangun. Syahira tidak akan mengunci pintu jika Randy menginap. Orang yang selalu membangunkan mereka adalah Devan. Selamat pagi Om. Devan menyapa Randy dengan akrab. Selamat pagi jagoan. Sudah berolahraga? Sudah. Devan tadi sudah push up 2 kali, jawab Devan dengan polos. Syahira dan Randy tertawa. Suara tawa mereka terdengar oleh Ken dari bawah rooftop. Ia duduk di dalam mobil di parkiran resto. Awalnya, ia ingin berpamitan. Ia akan kembali ke toko kuenya di dekat SMA Pelita. Ken menyalakan mesin mobil. Ia melajukan mobilnya meninggalkan parkiran resto Syahira. Harapannya untuk mengejar gadis itu sudah pupus. Ia mengalah demi kebahagiaan orang yang dicintai. Devan, mandi sama Bi Ami. Kita pulang ke rumah nenek, ucap Syahira. Yeay. Ayo pulang, ucap Devan sambil bersorak kegirangan. Syahira mandi lebih dulu, sedangkan Randy masih betah berbaring sambil menunggu kekasihnya mandi. Laki-laki itu membuka ponsel Syahira, melihat nomor yang tidak memakai nama di kontak ponsel. Siapa dia? Kenapa menelepon Syahira tengah malam? Di daftar panggilan masuk, tertera waktu panggilan. Randy mengernyitkan dahi. Itu tepat tengah malam saat ia menolong Syahira. Untuk apa Syahira berbohong? Dia tidak mengatakan hendak pergi kemana, tapi sepertinya akan menemui orang ini. Randy menelepon nomor tersebut, tapi tidak aktif. Ya, karena Ken sudah mengganti nomor teleponnya. Ia akan menjauh dari gadis itu. Membiarkannya menjalani kehidupannya seperti dulu, sebelum ia kembali. Kamu sedang apa? Tanya Syahira saat melihat Randy memegang ponselnya. Tadi ada telepon iseng. Aku pikir dari supplier resto, jadi aku angkat. Alasan sempurna. Syahira tidak merasa curiga. Ia menyuruh Randy mandi, sementara ia membuat sarapan. 1 jam kemudian, semua sudah bersiap untuk pergi. Ia memberikan upah ketiga karyawannya terlebih dulu sebelum pulang. Resto akan tutup selama 2 minggu ke depan, tapi upah mereka tetap diberikan untuk 2 minggu. Ayo sayang. Syahira menaikkan Devan ke mobil. Randy melajukan mobil Syahira menuju rumah Tristan. Masih sama seperti dulu, ia akan menginap 3 hari di rumah Ratu, 3 hari di rumah Tristan, seminggu di rumah tunangannya. Kadang-kadang, Tristan dan Haruna merasa iri. Mereka hanya mendapat 3 hari saja untuk bertemu putrinya selama 2 bulan sekali. Sementara di rumah Randy, ia bisa sampai seminggu. Mobil merah itu memasuki parkiran rumah Tristan. Ayah dan ibunya itu sudah berdiri di teras, menunggu mereka datang. Saat mobil berhenti, Devan yang paling dulu keluar. Ia berlari menghampiri neneknya. Nenek! Devan pulaang, ucap bocah laki-laki itu. Ia melompat ke dalam pelukan Haruna yang berjongkok menyambutnya. Ah, cucu nenek sudah pulang. Nenek kangen banget sama Devan. Devan juga sayang sama nenek. Cuma nenek? Kakek gak disayang? Tanya Tristan menggoda cucunya. Devan juga sayang kakek? Devan turun dari gendongan Haruna dan memeluk kakeknya. Mereka masuk, lalu makan siang bersama. Setelah makan siang, Syahira mengajak Randy ke halaman belakang. Melihat Devan sedang bermain bola dengan kakeknya.
Randy dan Syahira duduk di bawah gazebo beratap daun aren kering. Rumah itu sudah banyak berubah. Sekarang, tidak hanya sebuah gazebo besar yang berdiri di halaman belakang, tapi juga sebuah kolam ikan yang cukup besar. Luasnya halaman belakang rumah Tristan, membuat Haruna merasa sepi. Raja tinggal di rumah ratu, sementara Sasha tinggal di resto. Ia dan suaminya hanya tinggal bertiga bersama pembantu. Untuk mengurangi kesepiannya, Haruna membuat kolam ikan, gazebo, dan membuat rak-rak besar berisi pot-pot tanaman yang berbaris rapi. Tentu saja bukan ia yang membuat, tapi membayar jasa tukang bangunan. Halaman sedikit sempit. Haruna tidak merasa halamannya terlalu luas sekarang. Ia menyisakan lahan sebesar lapangan bola voli. Halaman juga terlihat lebih asri dengan banyaknya tanaman yang ditanam Haruna. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengurus tanaman-tanaman itu. Tristan sudah tidak aktif bekerja. Hanya sesekali saja, ia pergi ke ban dan melihat putranya sedang bekerja. Memeriksa seberapa bagusnya ban itu sekarang berkat kerja keras raja. Mama bawakan minuman segar buat kalian. Haruna menaruh es buah di atas meja. Ia duduk di depan mereka. Dek! Detak jantung gadis itu mendadak naik. Jika Haruna duduk di depan mereka seperti itu, tidak lain akan menanyakan rencana pernikahan mereka. Syahira sudah berkali-kali menjawab, ia masih takut. Sangat takut. Peristiwa itu bukan hanya sekali menimpa keluarganya. 3 kali. Sudah 3 kali, tragedi amnesia menimpa anggota keluarga mereka. Rasa sakit saat dilupakan oleh orang yang kita cintai, rasanya lebih sakit saat tertusuk duri di sekujur tubuh. Apa sudah berubah pikiran? Tanya Haruna ambigu. Tanpa bertanya dengan jelas, mereka sudah mengerti maksud Haruna. Syahira sudah bosan mengulang jawaban yang sama. Ia menunduk, diam 1000 bahasa. Randy sudah terbiasa melihat penolakan gadis itu. Namun, kali ini, gadis itu tidak menjawab. Ia tahu Syahira sudah lelah mengatakan hal yang sama. Randy sedang melanjutkan kuliah sambil bekerja tante. Kami akan mempertimbangkan masalah pernikahan itu, jawab Randy. Hah? Haruna menghela napas. Mama sudah semakin tua. Bagaimana kalau besok Mama meninggal? Sementara kamu masih belum menikah, ucap Haruna. Mah, jangan bicara seperti itu. Sasha juga sudah berusaha, tapi... Maaf. Bukannya Sasha ingin membantah perintah Mama. Haruna pergi dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia tidak menyangka, insiden penculikan keluarga mereka itu membekas begitu lama di dalam ingatan Sasha. Karena insiden itu, Ken mengalami cedera parah di kepala. Hingga akhirnya Ken kehilangan ingatan. Syahira terhapus dari memori Ken. Bukan hanya nama, wajah, tapi cinta Syahira juga terhapus dari ingatan laki-laki itu. Rasa sakit itu seperti besi berkarat, sulit untuk kembali utuh. Seandainya dapat terhapus, tetap ada bekas karat yang membuat besi itu keropos, lapuk, seperti hati Sasha saat ini.